Islah juga banyak menyebut soal politisasi Islam ya, politisasi agama ya. Ini kan terus kenapa sih mereka itu begitu terobsesi untuk mempolitisasi Islam atau mengakidahisasi politik, membawa politik ke ranah akidah? Itu apa yang ada di benak mereka? Ya kalau menggunakan agama kan mudah untuk menipu orang. Itu yang pertama. Karena setiap agama itu kan berbasis dogma. Semua agama bukan hanya Islam. Makanya kelompok-kelompok seperti ini, terutama orang-orang yang punya ambisi politik secara luar biasa, supaya dia bisa cepat menghipnotis orang sebanyak-banyaknya dan juga bisa menekan biaya untuk how to hypnotize a lot of people. Itu memang menggunakan agama itu paling ampuh. Kalau kita berbicara mengenai radikalisme di negeri ini, kalau kita mengikuti pemberitaan mengenai radikalisme agama di belakangan ini, ada satu nama yang sering muncul memberikan komentar, bersikap, dan secara berada di garda depan melawan, mengcounter radikalisme. Pemirsa Main TV, kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan orang tersebut, yaitu Cak Islah Bahrowi. Saya manggilnya Cak ya. Iya. Selamat datang ke Main TV, Cak Iya, Islah. terima kasih sudah diundang di Main TV. Nah, jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan tentang isu yang berat ya, yaitu radikalisme. Jadi gini, Cak Islah, kan kalau kita mengamati pernyataan-pernyataan Cak Islah di berbagai media ya, juga di berbagai konten video di YouTube ya, di berbagai kanal, Cak Islah selalu menekankan bahwa radikalisme ini adalah isu yang sangat mengkhawatirkan, harus diwaspadai dan kita harus awas lah terhadap isu ini. Tapi di sisi lain kan juga ada skeptisisme ya tentang radikalisme ini, wacana yang sering dikatakan ini apa sih radikal-radikal gitu kan? Istilah radikal-radikal sering dipakai untuk menganggap bahwa isu ini karangan untuk menutupi isu yang sesungguhnya dan seterusnya. Terutama dari kalangan oposisi yang anti Jokowi lah gitu misalnya. Nah, bisa nggak Cak Islah menceritakan ke kita ya, kenapa sih Cak Islah begitu concern dengan radikalisme? Apakah ada sesuatu yang sifatnya pengalaman personal, dan bagaimana Cak Islah melihat radikalisme di negeri ini? Ya, terima kasih. Kalau saya sederhana sekali ya. Kalau saya lebih berpatokan kepada persoalan historik, bahwa radikalisme itu adalah cikal bakal dari aksi-aksi ekstrim dan yang kemudian pada level terakhir akan menjadi teror. Semua eskalasinya menuju ke arah sana. Tapi mengapa kita lebih konsen terhadap persoalan radikal? Karena dari persoalan radikalisme inilah semua agama mengalami perpecahan, semua bangsa mengalami degradasi, dan semua kelompok-kelompok masyarakat itu terpecah belah karena persoalan-persoalan radikalisme, terutama yang berbasis agama, yang menunggangi agama. Ini kan menjadi persoalan-persoalan akut dari zaman ke zaman. Ketika radikalisme ini kita lalai untuk diselesaikan, pada akhirnya dia akan menjadi petaka dari generasi ke generasi. Dan kalau kita lihat secara historik, baik di dalam bangsa-bangsa di Eropa, bangsa-bangsa di Asia, di Arab, dan di berbagai belahan dunia, Amerika Selatan dan sebagainya, ketika lalai kita untuk berusaha menanggulangi lebih dini tentang persoalan-persoalan radikalisme, pada akhirnya akan lepas seperti anak panah lepas dari busurnya, ini kalau kata Nabi, yang kemudian mengarah kepada aksi-aksi ekstrim, teror, intimidasi, dan berbagai aksi-aksi kekerasan lainnya yang kemudian bisa saja itu melunturkan keutuhan satu bangsa. Makanya saya sangat concern dalam persoalan ini. Saya tidak pernah peduli mau dibilang ini pengusung radikal kan seperti ini. Tapi memang begini, Mas Ahmad Sahal. Jadi ketika persoalan radikalisme ini terlalu disimplifikasi, ini memang bukan hanya terjadi pada saat ini. Bukan hanya dari kelompok oposisinya Pak Jokowi atau apa. Sejak dulu orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan politik untuk berusaha menggerus kekuatan politik yang terbesar di satu negara, dia pasti akan menyimplifikasi aksi-aksi radikal di satu negara itu.
Kalau kita mensimplifikasi itu maksudnya menganggap remeh. Menganggap remeh. Oke. Kalau kita lihat secara historik misalnya, bagaimana kemudian kelompok Khawarij dalam tempo singkat bisa menggelembung secara kuantitas, ya. Dia bisa dalam tempo singkat bisa menjadi ribuan dan kemudian menjadi kerikil dalam sepatu kekuasaannya Sayyidina Ali ketika itu. Itu kan karena sikap apatis terlalu meremehkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Sama seperti bagaimana kemudian Taliban bisa menguasai Afghanistan dari distrik ke distrik, dari kecil kemudian menjadi besar, hingga akhirnya kelompok-kelompok yang tadinya menyepelekan kelompok-kelompok sejenis ini, pada akhirnya ketika Kabul dikuasai kelompok seperti Taliban, kelompok-kelompok moderat hanya bisa cari airport untuk kabur dari negara kelahirannya sendiri. Nah itu tadi Cak Islah nyebut soal Khawarij ya. Ya. Jadi ini sebenarnya radikalisme itu akarnya jauh ke masa Khulafaur Rasyidin ya. Ya. Bisa dijelaskan nggak Cak itu? Jadi bagaimana tuh Khawarij dan kaitannya dengan radikalisme itu? Dari segi doktrin atau dari segi apanya gitu? Iya. Ini sebenarnya mungkin banyak sekali literatur yang menerangkan ini ya. Ketika ruang-ruang politik itu dibawa ke ranah-ranah akidah, ini kan sebenarnya khas postulatnya kelompok Khawarij. Makanya mereka dengan entengnya membunuh Sayyidina Ali. Dan mereka dengan entengnya untuk bisa men-trigger satu gerakan-gerakan revolusi mulai dari kekuasaan Bani Umayyah sampai kekuasaan Bani Abbasiyah. Mereka kan selalu menjadi kerikil dalam sepatu kekuasaan-kekuasaan apapun. Ya. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka sendiri yang berkuasa. Nah, ini akan menjadi satu metodologi yang dipakai oleh orang hari ini, bahwa apapun kebenaran yang timbul dari satu penguasa, maka dia akan selalu melawan itu. Karena mereka ingin terjadi shifting dari kekuasaan itu. Nah, kelompok Khawarij ini khas seperti itu. Kalau kita lihat kelompok-kelompok radikal ekstrim teror hari ini, yang kalau kita lihat dari berbagai pola, dari berbagai kelompoknya, kan rata-rata membawa ruang-ruang politik ini ke ranah akidah. Khas seperti Khawarij. Akidahisasi politik. Akidahisasi politik. Padahal ini kan persoalan-persoalan ijtihad. Ini persoalan-persoalan ijtima dan persoalan-persoalan fikih biasa. Soal politik ini kan persoalan kesepakatan saja. Nah, mereka tidak. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak mau berhukum kepada hukum kemauan saya, maka kalian tidak akan dianggap sebagai beragama Islam misalnya. Demikian juga dilakukan oleh kelompok-kelompok Hindu di India, kelompok Buddha di Myanmar dan sebagainya. Nah, penunggangan-penunggangan agama ini memang rata-rata selalu mengkait-kaitkan persoalan-persoalan politik kepada persoalan-persoalan keimanan. Ini memang khas Khawarij. Ini khas metodologinya Zul Khuwaisirah dan juga metodologinya Abdurrahman bin Muljam. Dan ironisnya hari ini dipakai oleh orang-orang yang berpolitik dengan menunggangi agama. Termasuk juga ya mengkafir-kafirkan Pak Jokowi. Ini kan biasa kita dengar, mem-PKI-kan Pak Jokowi. Ini kan berangkat dari upaya-upaya untuk menggiring ruang-ruang politik kepada sektor-sektor keimanan. Nah itu kan Cak Islah juga banyak menyebut soal politisasi Islam ya, politisasi agama ya. Ini kan bagian dari gejala semacam itu. Nah itu kenapa itu Cak muncul gejala semacam itu? Apa kan kita lihat kalau para teroris ini, para radikalis ini kan mereka merasa yang justru paling Islam kan. Jadi mereka itu yang merasa justru apa ya? Yang lain itu less Islamik lah gitu, dibanding mereka. Terus kenapa sih mereka itu begitu terobsesi untuk mempolitisasi Islam atau mengakidahisasi politik, membawa politik ke ranah akidah? Itu apa yang ada di benak mereka itu? Programnya apa gitu loh, yang ingin mereka capai apa? Ya kalau menggunakan agama kan mudah untuk menipu orang. Itu yang pertama. Karena setiap agama itu kan berbasis dogma. Semua agama bukan hanya Islam. Makanya kelompok-kelompok seperti ini, terutama orang-orang yang punya ambisi politik secara luar biasa, supaya dia bisa cepat menghipnotis orang sebanyak-banyaknya dan juga bisa menekan biaya untuk how to hypnotize a lot of people, itu memang menggunakan agama itu paling ampuh. Makanya mereka cenderung menunggangi agama, menunggangi ideologi-ideologi yang bersifat sacred, yang bersifat spiritual, karena memang hampir semuanya itu ketika mengarah kepada konsep ketuhanan itu sifatnya dogmatis.
Kan ini kemudian yang dimanfaatkan. Itulah mengapa kelompok-kelompok seperti di India juga, kelompok Bharatiya Janata kan paling getol menggunakan politisasi agama. Di Indonesia. Politisasi Hindu ya. Politisasi Hindu. Ya, ya. Dan di Indonesia, karena pemeluk agamanya mayoritas Islam, mereka pasti akan menunggangi Islam sebagai kendaraan-kendaraan politik, memanfaatkan dogma-dogma dan ayat-ayat. Sehingga akhirnya apa? Masyarakat begitu yakin bahwa kekuatan-kekuatan politik tertentu ini betul-betul akan memperjuangkan agama saya. Padahal ketika dia berkuasa, sama saja dia ingin mengamankan kekuasaannya. Makanya kalau kata Rumi ya, dalam Fiqh Mafi ada petilan yang mengatakan kalau kemudian ada penguasa yang berusaha menggunakan ayat-ayat untuk mencapai tangga kekuasaannya, suatu saat ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan dibenarkan juga dengan ayat-ayat agama. Ini kan biasa berlaku. Dulu kan ketika berkampanye kan agamis sekali, keluar masuk masjid, memanfaatkan giroh-giroh dari jamaah-jamaah agama misalnya. Tapi setelah berkuasa korupsi juga tuh. Ya, sama aja pada akhirnya ya human being human. Jadi itulah. Jadi ada kelompok yang memang mempolitisasi agama untuk kepentingan political gains lah mereka ya politik tapi elektoral. Tapi kan juga ada yang punya obsesi untuk atau imajinasi lah ya untuk meng-create sesuatu kan. Mereka nggak puas dengan realitas politik yang ada sekarang gitu ya. Terus pengen ya itu misalnya pengasong khilafah gitu kan. Iya. Jadi mereka kan punya sesuatu yang sincere lah ya dari sudut pandang mereka ya. Bahwa mereka pengen melakukan perubahan yang total gitu. Jadi itu maksud saya kenapa mereka seperti itu gitu. Ya kembali lagi menurut saya memang penggunaan wacana-wacana ketuhanan, berusaha membajak kesalehan dan bahkan mengatakan bahwa sistem politik khilafah ini ciptaan Tuhan dan sebagainya. Ini kan bagian dari narasi-narasi untuk menghipnotis orang supaya orang itu punya trust kepada dia bahwa ya saya on behalf of God gitu. Ini kan biasa dilakukan, bukan hanya di dalam Islam, di dalam Kristen, di dalam Buddha yang punya impian-impian politik pasti menggunakan konsep-konsep langit untuk menguasai bumi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi wacana biasa dalam gerakan-gerakan politik mulai dari zaman Yunani, Roma dan kebangkitan politik Islam. Ini kan semua menggunakan analogi, menggunakan berbagai penguatan-penguatan agama. Pembunuhan-pembunuhan pun juga menggunakan agama. Berbagai penetrasi politik, ekspansi politik juga menggunakan narasi agama seolah-olah ini adalah ekspansi keislaman misalnya kalau dalam kekuasaan politik Islam. Padahal intinya sama semua. Jadi dengan mereka berilusi bahwa atau berasumsi bahwa dengan mereka berkuasa maka Islam akan jaya. Iya, gitu kurang lebih seperti Islam itu. Islam akan menang gitu. Iya, betul. Dan sebenarnya gini, politik itu menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat saja sebenarnya. Interesting. Jadi atau setidaknya dia bisa menganggap bahwa itu bukan kejahatan. Iya, ya memang untuk menghipnotis. Intinya adalah menghipnotis apapun keinginan-keinginan mereka, upaya homogenisasi mereka dengan menggunakan konsep ketuhanan, membajak konsep-konsep agama dan sebagainya supaya upaya-upaya keinginan dia ini betul-betul dimaklumi oleh masyarakat karena ini terhubung dengan langit kan begitu. Ini kan sama aja sebenarnya. Ya. Nah, Cak Islah, kalau dari paparan Cak Islah ya, itu kan kelihatan bahwa radikalisme itu merupakan isu yang serius lah ya di negeri ini ya, dan makin menjadi sesuatu yang mengancam keindonesiaan. Tapi di sisi lain seperti yang kita bicarakan di awal tadi, kan ada sekelompok orang di medsos terutama yang sinis dengan wacana radikalisme, yaitu istilah mereka itu radikul. Jadi itu kayak semacam ya itu kerjaannya intelijen atau kerjaannya pemerintah untuk cari makan atau cari makan gitu. Menurut Cak Islah gimana itu? Jadi ya kembali kepada seperti saya tadi, rata-rata orang yang terkontaminasi oleh berbagai narasi-narasi kepentingan politik pasti akan terlalu menyepelekan persoalan ini. Padahal kelompok-kelompok radikal, ekstrim, teror ini kan bukan hanya terjadi hari ini. Ini terjadi dari sejak zaman Nabi
Nabi pun juga diprotes oleh orang. Kurang apa coba zaman Nabi? Bagaimana Sayyidina Utsman yang dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali. Ini kan persoalan-persoalan radikal-radikal semua. Radikal-radikul itu yang terlalu disimplifikasi, terlalu diremehkan, pada akhirnya ya memang betul-betul menjadi duri dari keberagaman suatu bangsa ya. Nah, bahkan di zaman Nabi pun ini ada kelompok radikal-radikul yang sebenarnya memang terlalu menyepelekan persoalan ini, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ini kan persoalannya awalnya sederhana, tapi dia kemudian karena punya pengaruh kuat, dia merasa menjadi nabi, dia mengeluarkan fatwa-fatwa sendiri, merasa dibisikin, dan dia kemudian menjadi rasul juga, dan dia membentuk satu enklave tersendiri di Yamamah, dan memang akhirnya menjadi ancaman bagi suatu negara besar kuat bernama Madinah. Ini sama sebenarnya. Pada awalnya orang-orang Madinah juga menyimplifikasi persoalan Musailamah Al-Kadzdzab, tapi Nabi kemudian harus memerangi dia karena ini mengancam integrasi bangsa lah, kurang lebih seperti itu. Bagi pemirsa yang belum akrab dengan nama Musailamah Al-Kadzdzab, itu orang yang mengaku nabi ya. Mengaku nabi, dan kemudian dia nyempal, dia membuat satu negara sendiri di Yamamah. Ini nanti tuntasnya pada zaman Khalifah Abu Bakar. Ya. Nah, ini sama. Orang-orang yang termakan oleh narasi-narasi politik sepihak, terutama dari kalangan-kalangan oposisi, terutama orang-orang yang kecewa karena kalah ketika 2 kali pemilu melawan Pak Jokowi misalnya, memang menuduh kita-kita yang menyuarakan radikalisme dan sebagainya ini sebagai kelompok orang yang cari makan. Padahal kita ini betul-betul hanya ingin menyelamatkan bangsa ini. Saya juga dulu sama, Mas Farsal. Jadi saya dulu sama. Apa sih yang di luar ini normal-normal aja, orang jual bakso teng normal semuanya. Tapi ketika saya terjun dulu tuh kapan ya kira-kira? Ya sebelum saya bergabung dengan menjadi tenaga ahli di Detasmen Khusus 88. Oke. Saya kemudian tahu bahwa bagaimana pergerakan mereka ini secara luar biasa di bawah permukaan, dan mereka betul-betul sistemik dan betul-betul organisasinya terstruktur. Mereka senantiasa bergerak. Mereka ini seperti mengintip di balik celah-celah gitu. Kalau dia menemukan satu momentum yang pas, dia pasti akan terjun untuk melakukan upaya-upaya revolusi. Tapi satu hal yang harus kita pahami, radikalisme itu bukan hanya melawan negara. Kan banyak yang nggak mungkin kita ini menjadi teroris gitu. Kita kan diwajibkan untuk menghormati pemimpin. Demonstrasi saja diharamkan kok, apalagi melawan negara kan gitu. Itu pembelaan orang terhadap Wahabisme ya. Iya, biasanya. Kaum Salafi, Wahabi kan begitu pembelaannya. Jadi merokok aja yang membahayakan diri kita sendiri itu diharamkan loh, apalagi membahayakan orang. Karena mereka punya bayangan bahwa radikalisme, ekstrim teror ini hanya untuk melawan negara saja, melawan pemerintah. Padahal melawan satu kelompok masyarakat, memecah belah intimasi sosial masyarakat, itu juga bagian dari radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, melakukan klaim-klaim kebenaran, dan kemudian menempatkan klaim-klaim kesalahan hanya milik orang lain yang berbeda. Ini sebenarnya juga lebih parah lagi, karena dia bisa mengacak-acak berbagai intimasi sosial masyarakat. Tenun masyarakat lah ya. Betul. NKRI pada akhirnya akan terpecah belah, dan ketika terpecah belah mudah sekali mereka homogenkan semua. Ya. Nah, ini juga menjadi ancaman tersendiri sebenarnya. Jangan kemudian mentang-mentang dia comply dengan pemerintah misalnya, nggak mungkin saya jadi teroris. Jangan salah. Kelompok-kelompok Ustadz Wahabi Salafi yang bersuara seolah-olah sejuk di media, berbagai media hari ini kan sebenarnya hanya pintu pembuka saja. Produk akhirnya adalah orang-orang yang kemudian memilih menjadi teroris itu. Nah, ini menarik nih kalau misalnya kita kaitkan dengan soal intoleransi ya. Iya. Nah, kan Cak Islah kan bilang bahwa radikalisme itu bukan hanya terkait dengan negara atau anti negara, pengen menguasai negara, tapi juga terkait dengan melawan masyarakat, berhadapan dengan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik gitu. Nah, ini kan berarti masuk ke soal intoleransi, Cak. Jadi kan masalah yang serius selain radikalisme di Indonesia ini akhir-akhir ini kan intoleransi. Gereja nggak boleh dibangun, orang kewajiban hijab jilbab di SMA negeri, di sekolah negeri, dan banyak contoh-contoh kasus lain lah ya yang menunjukkan bahwa angka intoleransi itu meninggi.
Nah itu bisa dijelaskan nggak, Cak, kaitannya dengan radikalisme? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang radikalisme yang mengarah ke tahap berikutnya ekstremisme, yang mengarah ke tahap akhir terorisme, itu sebenarnya ada yang belum kesebut, yang menjadi rahim dari lahirnya 3 faktor tadi, 3 fase tadi, yaitu intoleransi. Nah, intoleransi ini adalah titik awal dari terbentuknya radikalisme. Dari perasaan-perasaan tidak toleran kepada orang yang berbeda, berbeda dalam hal apapun. Berbeda karena faktor identitas lainnya, bukan hanya soal agama. Ini pada akhirnya akan membentuk jiwa-jiwa yang radikalis, menjadi radikalisme eksklusif, dan kemudian dia terbentuk menjadi berbagai gerakan-gerakan, harokah-harokah yang sifatnya sudah mulai intimidatif, segregatif, dan sebagainya. Ini sudah ekstrim. Dan ketika dia ingin mencelakakan orang secara masif, dia ingin mencelakakan situs-situs tertentu, enklave-enklave tertentu. Nah, ini sudah teror. Nah, semuanya diawali dari intoleran. Nah, intoleransi inilah yang kemudian terbentuk dan mengarah pasti ketika kita sudah tidak toleran, terutama dalam persoalan-persoalan keimanan, pada akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang radikal. Dia orang-orang yang eksklusif, yang dia itu berusaha mengalienasi dirinya dari kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, kerusakan intimasi sosial ini sudah dimulai dari intoleran ini. Itu prosesnya sebenarnya. Artinya kalau kita mau berbicara radikal, ekstrim teror, kita tidak bisa mengenyampingkan persoalan intoleran ini. Nah, gerakan-gerakan untuk menangkal 3 fase yang terakhir tadi memang harus dimulai dengan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan intoleran dulu. Kalau persoalan intoleran ini kita lalai untuk mencegah aksi-aksi ini, maka kita dengan akan mudahnya meloloskan kelompok-kelompok intoleran ini untuk menjadi radikalis, menjadi ekstremis, dan kemudian menjadi teroris. Nah, kaitannya dengan melawan intoleransi itu, menurut Cak Islah, negara, pemerintah lah ya, sebenarnya seberapa serius sih? Karena kan kita lihat ada pernyataan Pak Jokowi yang tegas ya, melawan intoleransi, tapi dalam banyak kasus kan ternyata ada siapa gitu, Pemda mana yang melarang pendirian gereja gitu kan, misalnya di Cilegon kemarin. Terus kemudian ada sejumlah kasus yang justru melibatkan pemerintah gitu. Iya. Terus BUMN juga kan ada penyusupan ustadz-ustadz radikal lah ya, ustadz-ustadz pro khilafah di BUMN. Jadi ini sebenarnya pemerintah seberapa waspada, seberapa menganggap ini serius, Cak? Ya, menurut saya ini persoalan serius ya. Pemerintah sendiri, pernyataan Pak Jokowi misalnya mengatakan jangan sampai undang-undang ini kalah oleh kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya lokal. Tapi terus terang begini, kalau kita mau flashback ke belakang, di zaman Pak SBY ini kan metodologi cara memerintahnya kan everybody happy, zero enemy. Yeah. Sehingga semua kelompok-kelompok ekstra kanan, ultra kanan, kelompok-kelompok radikal ini kemudian tersemai sedemikian suburnya. HTI juga tumbuh di situ. Kelompok-kelompok dari yang berbasis ideologi transnasional juga subur di situ. Hari ini sudah menjadi hutan lebat dan saya lihat pemerintah sendiri juga mulai keteteran. Karena apa? Infiltrasinya sudah sedemikian mekanistik gitulah. Jadi sudah masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk juga kepada pemimpin-pemimpin di daerah, bupati, camat, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya bukan pekerjaan yang sebentar. Pemerintah hari ini yang di bawah Pak Jokowi selama 10 tahun melakukan ground clearing setiap hari juga tidak akan habis-habis karena ini akan tumbuh lagi. Nah, satu hal yang memang saya tidak setuju juga sebagai negara yang demokratis seperti Indonesia ini lalu menggunakan kekuatan-kekuatan negara untuk menindak mereka. Saya juga tidak setuju. Bagian dari tidak setuju. Yang kita harus lakukan adalah berbagai perang pemikiran. Dan juga jangan sampai aturan-aturan pemerintah itu juga merugikan satu pihak manapun dari kelompok-kelompok yang berkeimanan ini. Saya juga tidak setuju dengan aturan-aturan pendirian gereja dan sebagainya yang terlalu diperketat dan lebih mengacu kepada jamaah. Saya kadang-kadang begini, orang dimanapun berhak untuk menghadap Tuhannya. Meskipun jamaahnya cuma 5, di antara 1000 orang Islam sekalipun, berikan mereka ruang untuk mendirikan rumah ibadahnya. Masih untung ada orang yang mau ingat sama Tuhan. Itu loh, kalau saya ya, masih untung loh ada orang yang mau ingat Tuhan, mendirikan rumah ibadah untuk bisa menyatukan koordinatnya dengan Tuhan. Masih untung gitu, meskipun cuma 5 orang, biarkan saja.
apa sih ancaman kita? Kan selama ini terlalu mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok mayoritas yang sebenarnya karena persoalan gelisah oleh keimanan orang lain. Ya kalau orang yang gelisah dengan keimanan orang lain berarti imannya sendiri masih belum kuat. Dan mayoritasnya pun kan sebenarnya hanya klaim kan. Maksudnya mereka kan dari segi jumlah malah kalah sama NU dan Muhammadiyah gitu kan. Kelompok-kelompok wasatiyah. Cuma kan karena mereka kelompok wasatiyah, kelompok moderat. Cuma kan karena mereka itu Islam itu mayoritas, jadi mereka kalau pakai nama Islam berarti mengatasnamakan mayoritas. On behalf of Muslim people, Indonesian Muslim people. Nah, terus ini Cak terakhir ya soal tadi kan Cak Islah bilang bahwa cara terbijak untuk menghadapi gerakan-gerakan semacam ini, terutama yang intoleransi dan seterusnya itu tidak dengan represi, tidak dengan melibatkan negara, tapi dengan diskursus, dengan perang pemikiran. Nah ini saya tertarik nih poin ini. Kan Cak Islah sekarang Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia ya. Jadi melawan memperjuangkan Islam moderat tidak dengan cara yang moderat gitu, tapi dengan cara yang tegas gitu. Bisa ceritakan nggak Cak, bagaimana sih sebenarnya perang pemikiran dengan mereka itu harus kita kerjakan? Ghazul Fikri ya. Saya kira begini ya. Kalau kita mau berbicara tentang soal pemikiran, kalau kemudian pemikiran ini melibatkan koersif dari kekuatan negara, saya percaya bahwa ketika kita berbicara negara, kita berbicara tentang politik. Dan ketika berbicara tentang politik, pasti ada shiftingnya. Pasti ada penakluk-penakluk berikutnya. Ini kita sudah diajari oleh sejarah. Dan ketika negara itu melakukan upaya-upaya penekanan koersif menggunakan kekuatan negara terhadap satu pemikiran tertentu, ketika pemikiran itu berkuasa kelak bisa jadi pemikiran kita yang akan dihajar habis. Nah ini tidak akan pernah ada habisnya. Ini sudah dibuktikan oleh shifting dari berbagai kelompok-kelompok dinasti khilafah di dalam dunia sistem politik khilafah. Bagaimana kemudian keluarga Bani Hashim mempersekusi keluarga Bani Umayyah karena power shiftingnya sudah berubah. Nah, kita tidak boleh meniru mereka. Bagaimana kemudian keluarga Bani Umayyah dipersekusi hingga lari ke Eropa misalnya. Dan ketika mereka berkuasa di Eropa, mereka melakukan upaya strikes back kepada keluarga Bani Abbasiyah dengan tendangan melingkar lewat kekuasaan bangsa Mongol. Nah, ini tidak boleh terjadi di kita. Artinya apa? Negara tidak boleh, oke sekarang presidennya Pak Jokowi. Bisa saja mengeluarkan undang-undang yang tidak boleh melaksanakan ajaran ini, A, B, C, dan sebagainya. Kita tidak bicara HTI yang tidak diperpanjang izinnya, FPI yang tidak perpanjang izinnya. Toh gerakan mereka masih berlanjut. Nah, yang kita harus lakukan hari ini adalah bukan upaya-upaya menggunakan tangan negara untuk mengintimidasi mereka, apalagi menangkap mereka. Ini justru akan memberikan dendam-dendam kepada kita. Kita ini sudah terbiasa hidup dengan berbagai kelompok-kelompok radikal sejak tahun 70-an. Tapi apakah pernah habis? Tidak akan pernah habis. Yang bisa adalah berusaha menggerusnya sedikit demi sedikit dengan pemahaman-pemahaman agama yang berbasis rasionalitas. Dan juga tidak keluar dari makosidus syariah. Ini yang harus kita berikan kepada masyarakat. Bukan hanya berbasis rasional saja. Artinya pemikiran-pemikiran itu harus kita gali dari otak-otak masyarakat, dari pemikiran-pemikiran masyarakat, supaya kelompok-kelompok eksklusif ini bisa dilunturkan sedikit demi sedikit. Kalau kita hanya bisa menggunakan undang-undang negara, mematikan mereka, ini sama saja seperti hanya mengalienasi sementara di dalam kotak. Suatu saat kotak itu akan terbuka dan mereka akan bisa membinasakan semua orang. Ini betul-betul bukan metodologi yang tepat. Kalau misalnya pemerintah sekarang lebih menyarankan kepada lembaga-lembaga negara membuat aturan-aturan internal, itu oke-oke saja. Tapi jangan sampai negara turut campur untuk membungkam mereka. Ini kan sama aja kita tidak lepas dari cara bekerjanya Pak Harto pada zaman Orde Baru. Atau cara bekerjanya khilafah. Cara kerjanya khilafah. Khilafah kan dia setuju dengan satu aliran, satu mazhab pemikiran Islam. Betul. Mensupres pemikiran Islam yang lain kan. Kalau pada zaman Mu'tazilah, berapa ratus ulama yang dibantai karena tidak setuju dengan Mu'tazilah misalnya. Dan kelompok-kelompok pemikir kekuasaan-kekuasaan Islam di Cordoba, berapa banyak ulama yang dibantai dari Toledo karena berbeda pemikiran tafsirnya dengan khalifah. Ini kan tidak boleh kita ulangi lagi di sini hari ini.
Terima kasih Cak Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.